Selamat datang di Pitong PC. Patang tang 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 patang tang. Tang 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 tang. Hari ini kita disponsori oleh hujan. Ya, mungkin di Sulawesi Tengah ini cuacanya lagi dampaknya lagi parah sekali nih kan. Iya. Mungkin Kebetulan juga kita mengucapkan turut berduka cita juga gitu kepada 4 kabupaten di Sulawesi Tengah yang sedang terjadi lah ya musibah. banjir, longsor dan ya sejenisnya lah. Itulah. Makanya bagaimana caranya untuk mencegah ya? Utamakan itu jagalah keselamatan dan ya Jangan lupa pakai pengaman. itulah. Bukan itu. Bukan itu. Pengamannya itu beda itu. Tapi tunggu bang, Nah, kenapa bisa terjadi banjir? mungkin dari semua pengaruh dari alam. Ah, Nah, itu dia. masa kita nyalain alam? Iyalah, Pak. Ya manusianya. Ingat bang, Iya, ya, betul. manusia itu yang salah bang. Alam nggak ngapa-ngapain. Iya, alam. Alam kan alam aja dia. Itu kenapa terjadi banjir? Tandanya apa bang? Orang-orangnya tidak berbudaya. Itu dia. Itu parah ya, sensitif sekali jangan. Ya, itu penting Oh, iya, penting ya? penting karena itu dari perilaku manusianya juga kan. Kenapa sampai ada bencana ya dari manusianya juga. Jadi sebenarnya itu yang saya garis bawahi bang dari kemarin. Jadi kenapa dari 4 kabupaten ini tuh kayak rawan sekali terjadi bencana gitu, terutama banjir lah. Ya, Itu kan jelas kan dari hasil mungkin yang pertambangan di atas gitu tidak dikelola dengan baik lah, hasil dari limbah segala macem gitu. itulah semua para yang di dalamnya sana. Yang para di dalamnya sana. Mohon jaga alam kami. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi tema kita tuh ngebuka podcast dari Pitong PC. Pitong Podcast ini tuh sebenarnya pengen melihat gitu dinamika pergerakan kesenian dan kebudayaan di Sulawesi Tengah gini kan. Dan kita melihat juga sebenarnya kontribusi dari masyarakat untuk bisa melihat ada loh potensi ekonomi kreatif lewat kesenian dan kebudayaan itu sebenarnya tinggi gitu. Iya. Banyak seniman-seniman, pelaku seni gitu yang memang sudah tercipta tapi kita harus tetap Jaga. itu. Jangan sampai hilang gitu. Makanya kebanyakan itu ya para pelaku seni yang mereka beraktivitas tapi tidur gitu. Nah, bisa jadi begitu juga. Ya, bagaimana caranya yang tidur itu mungkin dengan wadah yang ini ya, Tapi sebenarnya gini bang, betul juga sih banyak seniman mungkin atau pelaku seni yang memang tidur. Ketika mereka tidur, tanpa kita sadar kita tuh kalah dengan generasi yang mungkin sekarang tuh sudah begini-begini. itu generasi yang itu bagaimana caranya kita untuk Yang sudah begini-begini gitu bajunya kan. makanya caranya kita tuh menyimbanginya itu jadi kita harus mengkreasikan lagi gitu. Jadi pernah ada pembahasan gini bang, soal melakukan tradisi gitu, lewat misalnya tari, musik gitu. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya harus bisa menyesuaikan bang. Iya. Dari zaman yang mungkin kan tradisi ini kan sudah cukup lama lah, lampau kan. Jadi hal-hal itu kita bangkitkan untuk bisa menyadarkan bahwa budaya itu penting gitu, untuk menjaga alam, bukan hanya alam, ekosistem manusia. Iya, semua dalam. Seni juga itu bisa masuk dalam politik. Iya. Semua pokoknya ranahnya dalam kebudayaan itu dia harus dia mencakup keseluruhan dunia. Bang, saya pengen nanya bang, Komyu melihat kayak perkembangan lah anak-anak muda gitu, khususnya kita jangan berbicara soal Sulawesi Tengah lah, tapi khusus di Palu saya dulu. Menurutmu untuk kesenian dan kebudayaan itu seperti apa sekarang? Kalau menurutku sekarang melihat perkembangan perkembangan teknologi juga semakin canggih sekarang. Jadi mereka banyak yang berkreasi tetapi tidak mempunyai wadah dalam berkreasi itu. Berarti ke sarpras ya, sarana Sarana lah, jatuhnya begitu. Jadi kadang berkreasi tidak punya apa-apa dan begitu juga. Oh berarti ini sudah menyangkut kesejahteraan? Iya, kesejahteraan. Dan itu juga bagaimana kita harus untuk membangunkan mereka ulang. Itu dengan kita Gimana cara bangunin gimana? bangunnya, hai bangun kau, tidak mungkin, bangun. Artinya yang tidur itu
marilah kita sama-sama toh. Nah, gitu. Berarti kesadaran soal regenerasi. Itulah, itu yang penting juga. Karena generasi harus ada rekrutmen untuk generasinya. Karena kebanyakan biasa semua dalam komunitas tidak ada bergenerasi tapi tidak berkembang, begitu. Bahkan memang sebenarnya tuh ada loh sebenarnya komunitas untuk sanggar yang kita tanda kutip sanggar ya. Iya. Yang memang bergerak di kesenian inilah gitu. Sebenarnya banyak. Banyak. Tapi saya dengar juga ini di data ini Iya. banyak yang vakum, Bang. Iya. Kenapa? Itu dia, makanya kenapa banyak yang vakum, karena itu akibat tiap daerah, tiap masing-masing tempat lokasi, begitu. Mereka punya potensi juga, punya ada di dalam berkreasi, tapi tidak terwadah bagaimana untuk mereka itu mungkin ada siapalah untuk didatangin, gitu. Berarti lebih ke tokohnya ya. Tokohnya, iya gitu. Itu penting juga karena supaya termotivasi mereka juga. Betul. Iya, karena kita ini sekitar kalau melihat dari semua sanggar yang biasa Pitong MC. Pitong MC. Itu bukan Pitong PC, Pitong MC. MC biasa. Biasa dipanggil untuk MC kegiatan anak-anak. Datang ada cuma yang biasa terundang itu biasanya cuma sebagian teman-temannya, ada mungkin undangan itu ya semua banyak untuk kegiatan, tapi kayak itu aja gitu aja. Tapi apa kurang nilai persaudaraannya itu sudah mulai kurang dan semakin surut gitu. Ini sebenarnya dari pembinaan nggak sih, Bang? Iya, dari pembinaan. Iya, sosok si pembina ini loh. Iya. Dari sanggar-sanggar yang mungkin sudah mulai agak vakum atau kita bilang hiatus lah. Mereka itu masih ada gitu, tapi kayak memberhentikan sementara gitu. Ya bahasa-bahasa kerennya kan hiatus sekarang kan, Bang. Iya, makanya itu yang sampai kita sebenarnya kita ini bukan pelaku langsung, tapi kita ini ada cinta di dalam antaranya itu. Peduli, iya, peduli karena kita silaturahminya itu yang selalu kita akan jaga. Dan itu harus penting bagi kita semua dalam komunitas. Begitu itu. Bahkan kehadiran dari sanggar-sanggar dan komunitas itu sebenarnya bisa meminimalisir lah isu-isu sosial. Contoh kayak seperti tawuran. Iya, itu penting juga. Iya. Makanya tiap pasti semua daerah pasti adanya nama sanggar itu pasti tawuran di tiap daerah itu pasti akan surut kalau ada salah satu organisasi di dalam komunitas itu. Berarti itu betul, Bang. Data yang kemarin kita baca juga bahwa ada memang beberapa tempat atau kelurahan yang ya di Kota Palu ya, Bang, bukan Sulawesi Selatan gitu. Jadi ketika satu tempat itu tiada sanggar atau organisasi, itu isu sosial ataupun hal-hal kriminalitas itu ternyata lebih tinggi, Bang, dibanding tempat-tempat yang memang ada tempat untuk berproses kita berbudaya gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita junjung, Bang. Nah, itu sebenarnya penting. Penting juga itu. Karena kita cuma manusia biasa sajanya peduli, sebenarnya itu proses dalam itu yang bisa terjadi yang pemerintah langsung ya itu gitu, dia. Itu. Kita itu butuh sinergi dari komunitas ini. Kita butuh itunya gitu. Toh kita ini cuma sekedar pemerhati. Kita manusia biasa, keresahan gitu. Jadi itu yang kita harus penting karena mungkin bisa saja barangkali instansi apa saja yang bisa masuk di antara itu tuh bisa mewadahi mereka gitu. Yang pertama gini, untuk para komiu, para pemangku kebijakan gitu. Kita bukan hanya melihat sebuah materi gitu, tapi tentang bagaimana sinergi antara seniman, pelaku seni, pekerja seni itu bisa sama-sama terwadahi, sama-sama kita jalan bersama gitu untuk ya yang tadi lah tujuan kita itu. Ketika manusia itu berbudaya pasti tidak ada lagi yang namanya kriminalitas yang tinggi atau bencana-bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi alam gitu kan. Itu kan dari manusia sendiri juga. Makanya yang intinya itu ya kita bagaimana yang di sana begitu yang di sana gitu kan. Di sana memberikan ruang. Iya, memberikan ruang. Bukan memberikan ruang sudah ada sebenarnya, cuman ruang kurang banyak gitu. Iya, memberikan motivasi lagi kepada kita semua. Atau begitu. Ini bukan kita kritik, tapi ini memang hal yang nyata juga bisa yang nyata. Iya, kita lihat. Bang, coba Bang bicara soal identitas. Identitas kita sebagai pelaku seni. Iya.
Sebenarnya kalau dari Pitong, anjay, Thailand Pitong. Iya, sebenarnya Pitong ini orangnya manusia biasa saja, dia gitu. Karena kalau bicara pelaku itu sebenarnya pelaku itu, sedangkan saya juga bukan pelaku dalam pelaku sendiri. Tapi kan pernah gitu. Pernah di dalamnya juga. Tapi juga kita rasa kerinduan itu yang harus yang kita yang semakin kita tidak dapat lagi sampai di ajang-ajang generasi sekarang ini. Itu Kerinduan ya. Kerinduan akan proses berbudaya yang sangat yang itu yang padat biasa gitu. Yang biasanya dulu kita makan bersama atau melingkar bersama, bukan melingkar apa ini, maksudnya melingkar bersama, duduk bersama, bercanda bersama, mendapat jodoh bersama di situ. Itu penting semua yang. Tapi jodohnya bagi-bagi. Jodohnya ya. Artinya jodoh dalam sanggar gitu. Ini kebanyakan ini intermezzo sih. Ya gitu lah. Iya, penting sekali. Jadi sebenarnya Bang, pemerhati budaya itu juga termasuk dalam proses berbudaya juga, karena kita kan orang-orang yang mungkin mempunyai keterbatasan lah untuk bisa melakukan gitu kan. Sekarang apalagi regenerasi juga sudah mulai tumbuh, tapi mungkin kalau kita melihat juga agak sedikit menyimpang gitu kan. Ya. Dengan kehadiran yang teknologi yang cukup pesat gitu, dengan platform-platform digital yang mungkin yang semakin canggih, agak sedikit ya bahaya ini Bang untuk kayak gimana yang tadi saya bilang, sudah pamer-pamer tentang tubuh yang vulgar. Makanya bagaimana adanya platform yang tadi itu, kayak ibarat aplikasi apalah yang begitu yang sudah semakin TikTok pepok. Ya ada TikTok juga, ada begitu. Tapi ya itu juga kita harus bagaimana kita di dalam kita diwadahi dengan platform tadi apa namanya tadi itu. Dan bagaimana kita berkreasikan di dalam dunia itu juga. Jadi ada nilai seninya juga, kita membuang salah satu karya kita di platform tadi itu. Betul, harusnya platform tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk bisa kita itu lebih berproses di situ kan. Gitu. Makanya makin banyak terciptanya kreator kan begitu. Kreator makin banyak terciptanya kreator. Tapi sebenarnya saya juga pengen ingatkan sih juga kepada kreator konten digital gitu, untuk kayak memberikan edukasi, memberikan kayak hal-hal yang baik dan positif gitu. Iya, sebenarnya bukan ini sebenarnya harus kreator itu dia harus memberikan edukasi. Itu toh. Bukan hanya cuma kejar relasi dia punya berapa viewersnya, berapa endorse-nya dan endorse-nya gitu. Sebenarnya bukan cuma hal itu yang hanya mereka kejar juga. Sebenarnya harus ada nilai edukasinya harus didapat. Yang pertama, kita tidak berbicara soal SDM ini, tapi lebih ke tentang bagaimana kesadaran lah. Kesadaran dari masyarakat bahwa kalau kita itu ingin menjaga kita punya alam ini agar tetap lestari, agar tetap kita wariskan kepada anak cucu kita, kita harus berbuat gitu. Kita manfaatkan platform digital yang memang sudah pesat, dan juga kita manfaatkan juga sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kota Palu khususnya gitu. Sulawesi Tengah juga gitu. Dan itu kita tuh harus mendapatkan, jujur ini agak sedikit nyentrik dikit sih. Kita tuh harus dapatkan exposure lebih gitu. Dan itu pentingnya kayak sinergi dari pemerintah melakukan, memberdayakan gitu, memberikan sarana prasarana yang lebih lagi gitu. Untuk menopang kita punya anak cucu lah suatu saat nanti. Ternyata ada loh tari Mokambu yang diciptakan Hasan Basson itu sebagai tarian penyambutan seperti itu. Itu penting semua supaya agak mencirikaskan gitu dia. Identitas. Karena itu penting sekali, karena harus identitasnya bahwa kita itu orang Palu gitu. Dan harus ada memang. Iya, harus begitu. Karena harus penting bahwa kayak di luar Sulawesi kan mereka punya identitas masing-masing toh. Dan mereka bangga. Iya, mereka bangga. Iya. Bang, kemarin kamu lihat juga kan, ternyata untuk Kaili Bang ya, bahasa Kaili itu terancam punah Bang. Jelas, kalau dilihat memang akan mau punah karena apa namanya semakin canggih teknologi yang semakin akan itu yang untuk mempudarkan apa namanya kebudayaan kita ini.
Iya, dari sebenarnya- nilai bahasa, nilai kita logat bahasa yang itu biasa itu sudah akan punah gitu. Ya, plus Itu pun minusnya sudah tentang teknologi. mencapai sekitar 30% saja. Yang kalau kita lihat sekarang sih, sekarang di 2024 ini sih. Memang kalau di zaman-zaman yang tahun-tahun berapanya masih banyak yang sini, tapi ini sudah makin kayak grafisnya agak semakin turun. Kenapa itu? Itu harus apa namanya, itu harus ya sih itu lagi kebijakan lagi. Nah, itu lagi tuh. Betul. Kebijakan lagi. Bang, kemarin soal saya pernah dengar itu ternyata sebenarnya untuk pelajaran tentang bahasa Kaili ataupun aksara-aksara yang tertulis soal syair itu ternyata kemarin itu sudah sempat ada. Tapi mungkin kurang digaungkan saja untuk sekarang-sekarang akhir-akhir ini gitu. Makanya terancam punah kan. Iya, itu sudah makanya bagaimana apa namanya? Kita harus tetap kita pada diri kita juga yang diri kita juga tahu saja kita wah yang penting kita kalau orang Palu kita cuman apa gitu loh. kalau orang Palu begitu toh. Iya. Jadi jangan pernah malu untuk jadi orang Palu gitu. Dan jangan pernah malu kalau misal kita itu suku Kaili gitu. Iya. Kemanapun harus kita pegang itu identitas. Identitas. Walaupun kau berstyle apa, bergaya apa, berfashion apa, tapi identitasmu itu harus ada di dalam dirimu, begitu. Itu dia. Penting sekali. Penting. Ini kayaknya bakal jadi quote ini. Iya. Karena harus identitas itu harus penting. Walaupun kau di mana daerah mana saja kau kan bisa ditahu. Oh kau itu orang ini. Oh ternyata orang Kaili kau dan memang. Jadi Kayak identitas Jati. itu bukan hanya tentang fashion saja, tapi identitas itu tentang bagaimana logat mungkin itu bisa penting. masuk ke bahasa. Makanya itu penting semua itu. Identitas itu penting bukan cuma hanya fashion, bukan cuma hanya apa namanya gaya style atau apalah gitu. Intinya di identitas kita berbahasa begitu tuh. Oh iya nampaknya hujan ini. Jadi audio kita mungkin agak sedikit terganggu gitu. Ada bunyi Bagus lah. krek gitu. Iya. Dan hujan itu adalah sebuah rahmat gitu. Dan rahmat itu memang turunnya suka mendadak tiba-tiba gitu bang. Iya makanya rahmat itu apa namanya orang. Ngono apa rahmat? Ya. Tapi ya apa ya? Ya ini kita cuma Prolog saya, prolog. kita cuma apa namanya diskusi di hujan yang ditemani oleh pentol goreng. Ya, tapi asik. Tapi penting itu penting. Oke, kedepannya kita bakal sidak. Ya. Ini masih opening. Nanti Kata insya Allah, pengantar. ya nanti insya Allah kami akan lanjutkan. Ini cuma random saja. Random saja. Bahas-bahas yang nggak penting-penting banget. Iya, ini tidak penting. Nggak penting. Memang tidak penting ini. Tidak penting ya. Tapi nanti suatu saat nanti kalau untuk bisa orang lihat ini kan akan jadi penting. Tidak, ini memang tidak penting, tapi itu buat kalian saja yang tidak merasa penting. Itu intinya itu yang nonton. Ya oke. Mudah-mudahan dengan podcast Pitong PC. Pitong PC, Pitong PC, Pitong PC, Pak PC Pitong, Pitong PC, Patan Tang. Patang perang-tang. Oke, mungkin podcast ini berkelanjut. Pasti loh. Ya, lanjutan. Mudah-mudahan yang menonton bisa termotivasi lagi. Ya, toh? Iya. Tugasnya kita sih bang. Iya, semua. Bukan tugas kita, tugasnya semua. Ya, semua. Kita cuma apa namanya pembawa, gitu, pengarah. Saya cuma resah aja sih. Iya, saya juga. Itu. Lu dah. Iya. Kapan? Tutup. Tutup pintunya.